Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak Ibu, saya adalah Aprian Darmayanti. Saya merupakan guru bahasa Inggris di SMP Negeri 18 Kota Serang. Saya sebagai CGP Angkatan 6 akan mempraktekkan aksi nyata modul 2.3. Dan pada hari ini dengan rekan saya Bapak Dwi Yunyanto selaku guru IPA di SMP Negeri 18 Kota Serang, saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Dwi. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi Bu. Alhamdulillah sehat. Begini ya, hari ini saya akan ada tugas dari tugas saya yaitu hosting. Jadi saya disuruh mendapat ini saya observasi ya Pak ya. Saya minta waktunya sebentar ya Pak ya. Boleh ya Pak ya. Oke Bapak, kemudian hari ini Bapak mengajar di kelas berapa? Apa ya? Rencananya hari ini saya ngajar di kelas 7. Materinya tentang pertumbuhan talon. Nah, memang itu materi yang sekarang Sesuai dengan kebiasaan. Baik Bapak, kalau gitu kira-kira tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai pada materi kelas tersebut? Jadi kalau tujuan pembelajarannya yang ingin kita capai pada hari ini ya, itu kita berharap dengan metode pembelajaran yang saya rasakan, yaitu dengan diferensiasi pembelajaran, diharapkan siswa itu mampu memahami tentang macam-macam perpindahan talon, musik, sama alat biasa. Baik, Bapak, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai pada materi ini? Karena kita menggunakan diferensiasi pembelajaran ya, kita ingin menggunakan anak-anak itu sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Jadi gaya belajar yang visual nanti kita kasih diferensiasi produk yang berbeda dengan yang gaya belajar auditory sama yang gaya belajar kinestetik. Jadi area pengembangannya kita sesuaikan dengan gaya belajar yang masing-masing. Tapi yang visual misalnya, yang gaya belajar visual kita kasih diferensiasi produk tentang menggambar perpindahan kalor itu sesuai dengan aku yang dan yang auditory itu perpindahannya sesuai dengan mereka misalnya bisa membuat puisi, membuat pantun, atau membuat cerita gitu. Yang kinestetik nanti mereka akan kita bikin dengan proses pembelajaran praktek langsung. Kinestetik kayaknya sebenarnya tidak praktek langsung. Tapi ya, jadi pengembangannya masih diferensiasi produk. Berarti strategi yang dipersiapkan apa aja nih dari Bapak? Kalau strateginya yang pertama kita menyiapkan video pembelajaran. Jadi dengan video pembelajaran itu nanti kita karena di situ ada tayangan, nanti anak-anak yang visual bisa melihat gambar, ya. Kemudian yang auditory bisa melihat suaranya dengan jelas. Jadi dengan adanya video itu diharapkan mereka memiliki pemahaman dasar tentang proses penerapan tindakan itu. Kemudian nanti kegiatannya mereka berdiskusi membuat produk sesuai dengan minat dan mereka. Ya. Sesuai dengan video belajar juga. Nanti dengan membuat berdiskusi dan membuat produk itu diharapkan ya tujuan pembelajaran. Nanti kalau masukannya selama proses pembelajaran Insya Allah Pak ya, kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak semuanya? Baik. Hari ini alhamdulillah kita belajar lagi dengan IPA gitu ya. Nah, cuman hari ini kita ada sedikit hal yang istimewa karena kita belajar sekarang ditemani sama pelatih yang berbeda ya. Oke. Nah,
dia nanti akan mengamati bagaimana proses belajar kita di kelas, gitu ya, di kelas. Kita akan diobservasi oleh dia. Nah, cuma sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semuanya? Baik. Oke, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada siang hari ini ya untuk belajar bersama lagi. Nah, sebelum kita belajar ada salah satu yang ikut berdua. Siapa kayak si oke, kita dulu berdua ya. Tempat duduk siap, baca doa. Oke, nah tadi kita sudah bersama-sama, mudah-mudahan kita doakan. Nah, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Ya, alhamdulillah. Kalau tidak ada yang masuk, ya kita doakan mudah-mudahan yang tidak masuk nanti hari berikutnya bisa masuk. Ya. Oke, nah ini nanti kita akan belajar. Hari ini kita akan belajar tentang perpindahan kalor, ya, perpindahan kalor. Jadi udah Bapak bagi ada 3 kelompok, kemudian nanti setiap kelompok memiliki tugasnya masing-masing. Ya. Nah, cuma sebelum kita belajar, kita refleksi dulu. Nah, kita relax dulu ya, kita bersantai dulu. Nah, nanti kita akan melihat namanya teknik stop. Ada namanya teknik stop. Oke. Nah, stop itu nanti fungsinya sebenarnya agar otak kita refresh sebenarnya ya. Nah, kita stop, nanti kita ikutin aja apa yang ada di dalam video gitu ya. Nanti kita suruh stop, itu artinya apa stop? Terus nanti kita suruh menarik nafas. Karena kalau kita bisa kerasa kantung, kemudian kita lesu, itu ciri khas otak kita kekurangan oksigen, maka kita bernafas ya. Bernafas, nanti kita lebih relax. Oke, nah sekarang coba duduk tegap tapi santai. Tegap tapi santai. Tangannya taruh boleh di atas meja, boleh di atas lutut juga boleh ya. Nah, kita ikuti bersama-sama. Pikirkan sejenak apa yang Anda lakukan. Kita ikutin aja ya. Lalu ambillah posisi yang nyaman, baik saat duduk ataupun berdiri, sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu, kiri dan kanan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Lemaskan jari-jari tangan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Istirahatkanlah. Rasakan lantai Anda berpijak. Rasakan tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Tarik nafas dalam. Sadari nafas masuk. Sadari nafas keluar. Rasakan udara segar yang masuk melalui lubang hidung.
Rasakan udara hangat yang keluar dari lubang hidung. Lakukan sebanyak 2 kali. Napas masuk, napas keluar. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Adakah bagian tubuh yang terasa kaku? Rilekskan tubuh, mulai dari otot-otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan, dan ke-10 jari tangan. Rilekskan otot perut, kedua belah paha, lutut, dan betis, hingga ke seluruh jari-jari kaki. Amati apa yang Anda rasakan saat perut mengembang sebelum membuang napas. Amati pula apa yang Anda rasakan saat otot perut mengempes. Apa yang Anda pikirkan saat ini? Jika pikiran Anda mengembara pada hal lain atau terasa ngantuk, perlahan kembalikan pikiran Anda pada napas Anda. Amati napas yang terasa lebih pelan dan dalam. Amati tubuh yang terasa lebih rileks. Amati pikiran yang terasa lebih fokus. Amati pilihan-pilihan tindakan yang dirasa paling tepat untuk Anda lakukan saat ini. Latihan selesai. Silakan lanjutkan kembali aktivitas Anda dengan perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih jernih, dan sikap yang lebih positif. Hari ini kita akan berbahas tentang perpindahan. Kalau bahwa kalau bisa berpindah. Coba di ruangan ini panas kan? Ya, panas nggak? Panas kan? Saya cek dulu ini sampai keringetan ya. Nah, keringetan. Kenapa panas? Padahal kita nggak mendapatkan sinar matahari di sini ya. Tapi kenapa ruangan jadi panas? Ya, karena panasnya berpindah dari luar menuju ke mana? Nah, ke dalam. Berarti ada namanya perpindahan kalor. Oke. Nah, cuma sebelum kita belajar perpindahan kalor, biar kita lebih santai lah. Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking, tahu ice breaking? Ayo, atau kita ice breaking itu artinya untuk mencairkan suasana gitu ya. Atau gini coba, pernah belajar tentang tepuk semangat? Nggak pernah ya. Coba kita tepuk semangat, nanti tepuk hebat. Tepuk hebat pernah tepuk hebat? Nah, belum. Tepuk semangat dulu ya. Coba kesian yuk, bikin tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Coba sekarang Bapak punya tepuk hebat. Ya, tepuk hebat itu nanti gini. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Yes, bisa? Nah, bisa ya. Coba ulangi ya. Bapak pimpin aja lah kalau tepuk hebat. Aku hebat, kamu hebat, semua hebat, hebat. Yes. Oke. Sama aja tepuk bisa. Ya, tepuk bisa juga sama. Aku bisa, kamu bisa, cuma kamu bisanya nunjuk temennya gitu ya. Jangan nunjuk diri sendiri kan. Aku bisa, kamu bisa, semuanya bisa. Nah, bisa, yes gitu ya. Oke, coba yuk, tepuk bisa. Aku bisa, kamu bisa, semua bisa, yes. Oke, nah hari ini kita mau ngisi tentang perpindahan. Perpindahan. Nah nanti yang pertama kalian amati videonya, kemudian nanti kalian bebas untuk tadi laksanakan tugas sesuai kelompoknya ya. Nah kita lihat videonya sebentar ya.
Panas atau kalor adalah energi yang berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Benda-benda di sekitar kita ada yang bisa menghantarkan panas dan tidak bisa menghantarkan panas. Benda yang bisa menghantarkan panas disebut juga dengan konduktor. Contoh benda konduktor itu ada tembaga, besi, air, timah, dan aluminium. Sementara itu, benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas disebut juga dengan isolator. Contoh benda isolator adalah plastik, kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, sekarang kamu tidak perlu heran lagi saat melihat ibu mengangkat panci dengan kain di tangannya, karena itu termasuk benda isolator. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama adalah konduksi. Apa itu konduksi? Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan partikel. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Jadi kita tidak bisa melihat partikel itu bergerak-gerak berpindah. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda tersebut salah satu ujungnya itu dipanaskan. Misalnya kita memegang kembang api deh yang sedang dibakar. Yang dibakar ujungnya, nanti yang pangkal yang kita pegang itu sedikit panas. Ada lagi contohnya, misal knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Siapa nih yang pernah kena knalpot? Panas kan? Nah, itu yang kedua. Ada contoh lagi deh, tutup panci. Tutup panci itu menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Hati-hati sahabat. Dan juga kita bisa melihat mentega yang dipanaskan di atas wajah. Master Chef nih, bagaimana nih? Menjadi meleleh karena panas kan ya? Dengan panas yang dari kompor. Kalau tidak meleleh berarti ada kemungkinan kompornya belum dinyalakan. Nah, itu adalah konduksi. Intinya perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai perpindahan partikel-partikelnya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat partikel-partikel itu berpindah. Berbeda dengan konveksi. Yang kedua nih, perpindahan panas yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi partikel itu berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, maka terjadilah konveksi. Jadi kalau kita lihat seperti misalnya memanaskan air, airnya akan berpindah nih, ada sedikit gelembung-gelembungnya. Konveksi itu bisa terjadi pada zat cair ataupun gas, misalnya udara atau angin nih. Contoh-contohnya ada gerakan air naik turun ketika dipanaskan. Perhatikan deh, ketika kalian masak air nih, mau mandi nih, kan ketika sudah ada gelembungnya, oh ini udah panas nih. Nah, itu adalah konveksi. Contohnya lagi misalnya ada gerakan naik turun waktu memasak nih, misalnya kacang hijau atau kedelai atau yang lain ketika dipanaskan waktu memasak, pasti itu akan bergerak-gerak di situ. Dan juga di situ adalah angin darat dan juga angin laut. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh nelayan untuk proses pengambilan ikan, memanfaatkan angin darat dan angin laut. Ada juga gerakan balon udara, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Di situ prosesnya adalah proses konveksi. Jadi konveksi itu adalah perpindahan panas pada suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikelnya. Jadi partikelnya itu ikut berpindah. Itu konveksi. Yang ketiga apa juga sahabat? Tadi ada contoh ketika kita misalnya ada api unggun nih, kita akan merasa panas ketika ada di sekitaran api unggun. Jangan di tengahnya api unggun, berbahaya. Nah, ini yang dinamakan yang ketiga adalah radiasi. Jadi radiasi itu adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai dengan cahaya. Contohnya adalah panas matahari. Matahari itu menyinari ke bumi itu dengan kehangatannya. Jadi panas matahari sampai ke bumi itu melalui ruang hampa yang ada di planet di sana di angkasa. Tapi tetap bisa sampai ke bumi. Ini tidak ada zat perantaranya. Selain itu juga ada tubuh yang terasa hangat ketika berada di sumber api unggun nih. Ada juga pemanfaatannya digunakan untuk menetaskan telur unggas dengan lampu. Ini juga radiasi. Dan juga yang sering setiap hari kalian lihat adalah menjemur pakaian. Pakaian akan menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Nah, kita tahu bahwa perpindahan kalor itu ada 3. Konduksi, konveksi, radiasi.
Iya, sangat. Atau didiktekan, dibacakan. Nah, sambil diamati apa yang terjadi ya. Ya, agak dekat ya. Coba kamu sambil duduk terus. Nah, sama Farah juga boleh duduk biar nggak berdiri lah. Nah, diamati. Lama juga ini. Bisa dipahami kenapa itu bisa jatuh? Kenapa jatuh coba? Jadi karena ini itu adalah bahannya dari konduktor. Jadi ketika api dibakar salah satu ujungnya, maka panasnya akan merambat terus sampai ke ujung satunya gitu. Sehingga lilin yang di sini, sehingga pakunya yang tertempel itu meleleh dan pakunya terjatuh ke bawah. Berarti yang paling pertama jatuh yang mana? Yang paling dekat dengan sumber api, Pak. Nah, yang paling dekat dengan sini kan? Ya. Dia nanti terus susah. Ya, bisa. Nah, kan dekat. Nah, berarti ini panasnya merambat melewati apa? Melewati besi. Nah, besi termasuk dalam Benda konduktor. konduktor. Berarti namanya konduksi gitu Ya, ya. Karena besi kan konduktor, maka prosesnya namanya konduksi. Oke, sip. Nah kalau sudah coba sekarang diisi LKPD-nya ya. Itu mati itu. Sekarang coba diisi LKPD-nya. Ada LKPD-nya. Pas ngisi aja. Yang banyak boleh membantu ya. Saya bisa. Halo, anaknya buka saya. Lewat sih ya. Nah, di stop dulu.
tugas berikutnya nanti dari kelompok kalian, nanti Bapak minta tolong bisa sendirian, bisa berdua nggak apa-apa ya, untuk mempresentasikan hasil diskusi yang kalian buat tadi. Ya. Yang menggambar silakan, nanti yang berbau puisi atau berbau apa tadi, syair, pantun silakan. Ya. Terus tadi ada juga yang praktek, nah satu silakan. Hasil prakteknya tadi seperti apa kalian sampaikan. Ya. Oke. Mau siapa dulu yang masuk ke depan? Jadi penggambar dulu aja ya. Nah, kita siapa yang masuk ke depan? Ya, nomor kedua ya. Sini aja ya. Jadi, konduksi adalah perpindahan kalor atau panas tanpa diikuti perpindahan partikelas terjadi pada zat padat. Lalu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa menggunakan perantara. Contoh, 1. Sinar panas matahari sampai ke bumi. 2. Di dekat api unggun kita merasa hangat. Lalu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor atau panas dengan diikuti perpindahan partikel zat terjadi pada zat cair dan gas. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Oke, terima kasih. Tema perpindahan kalor. Jaringan net warna hitam dipasang saat main voli. Perpindahan kalor 3 macam: konduksi, konveksi, dan radiasi. Bola dipukul dengan kuat ketika main bola kasti. Perpindahan kalor zat padat dikenal dengan konduksi. Bola karet dalam air digunakan olahraga ketika mandi. Perpindahan kalor zat cair, contoh perpindahan kalor konveksi. Terbang tinggi balon udara karena memiliki suhu yang tinggi. Perpindahan kalor tanpa perantara dikenal perpindahan secara radiasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Membacakan hasil praktek dari perpindahan kalor. Batu kecil akan berjatuhan dari mulai yang paling dekat dengan api. Hal ini terjadi karena ada perpindahan kalor dari ujung besi ke ujung besi yang lain, yang dikenal dengan konduksi, sehingga paku yang lebih dekat dengan sumber api akan jatuh terlebih dahulu, dan yang jauh dengan api akan jatuh terakhir. Oke, ya tepuk tangan untuk Christian. Nah, tadi kita sudah mempresentasikan gitu ya, apa yang sudah kita pelajari tentang perpindahan kalor ya. Sudah bisa dipahami tentang perpindahan kalor? Kita refleksi dulu lah. Perpindahan kalor ada berapa tadi? Ya, yang pertama konduksi, radiasi. Apa itu tadi konduksi? Konduksi adalah perpindahan kalor tanpa ikutnya partikel. Tanpa diikut oleh partikel terjadi pada zat padat. Jadi konduksi terjadi pada zat padat. Maka zat padat dibagi jadi dua, ada konduktor dan ada isolator. Kalau konduktor itu yang bisa mengantarkan panas. Nah, zat tidak berarti namanya isolator. Coba kalau misalnya kita ada panci panas, bisa nggak langsung kita pindah? Tidak. Bisa. Agar kita bisa ngangkat panci panas pakai apa? Pakai kain. Pakai kain. Berarti kain termasuk konduktor atau isolator? Masuk dalam isolator. Ya. Terus yang kedua namanya konveksi. Perpindahan kalor melewati zat cair dan gas. Ada dua ya, cair atau gas. Contohnya kita rebus air tadi ya. Terus yang ketiga, perpindahan kalor tanpa perantara. Namanya apa tadi? Radiasi. Jadi tiga itu ya. Nah, jadi hari ini kita sudah belajar tentang perpindahan ada konduksi, konveksi sama radiasi. Nanti manfaatnya nanti kalian cari sendiri. Oke, pertemuan kita hari ini cukupkan sekian. Jangan lupa nanti tugasnya ya. Nanti Bapak kirim lewat Google Form aja lah ya. Dan kita kirim tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi. Baik,
Gimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah sehat Bu Apri. Gimana Bu Apri kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Ya sebelumnya saya mau mohon maaf nih Pak sama Bapak. Seharusnya kemarin kan setelah kita selesai observasi saya langsung melakukan pasca observasi, tapi karena memang waktunya yang tidak memungkinkan, jadi baru hari ini saya bisa atau memiliki kesempatan untuk melakukan wawancara pasca observasi ya Pak. Iya, Pak. Oke, Bapak, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat mengajar yang kemarin Bapak lakukan itu kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa? Iya. Dalam proses pembelajaran kemarin itu kan kita mencoba memadukan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi sama KSE dalam proses pembelajaran gitu ya. Yang saya lakukan di awal ya pertama kita berdoa lah untuk ibaratnya menanamkan sifat sosial ya, emosional dalam hal ini dalam manajemen diri sama pengendalian dirinya. Kemudian melakukan teknik stop untuk membangun mindfulness juga, walaupun memang masih harus ada perbaikan lah, masih ada perbaikan itu ya. Kemudian ada ice breaking untuk memacu anak biar bersemangat gitu ya. Juga sama saja untuk mindfulness juga sebenarnya itu yang saya lakukan di awal. Kemudian dalam proses pembelajaran materi itu saya melakukan diferensiasi, ada 2 diferensiasi yang saya lakukan, diferensiasi proses dan diferensiasi produk. Jadi 2 proses diferensiasi yang saya lakukan gitu ya. Dalam diferensiasi yang proses itu untuk anak-anak yang visual sama auditori saya tayangkan video pembelajaran. Kemudian yang kinestetik saya minta untuk mereka melakukan praktikum gitu ya, praktek tentang kalor. Kemudian dalam diferensiasi produknya yang visual itu kita minta untuk membuat semacam gambar yang mereka suka-suka aja ya, mau main map boleh, mau gambar boleh, tapi nyatanya mereka banyak yang membuat gambar gitu ya. Kemudian yang auditori mereka ada yang membuat pantun, membuat catatan atau menceritakan kembali gitu. Terus kemudian yang kinestetik mereka melaporkan hasil praktikumnya sebagai produk. Itu yang saya lakukan kemarin dalam proses pembelajaran. Iya, memang betul ya Pak ya, yang saya saksikan juga kemarin seperti itu. Nah, berikutnya Bapak, ini saya akan menyampaikan sedikit catatan hasil observasi yang saya lihat kemarin dari praktek pembelajaran diferensiasi Bapak ya. Dari hasil catatan saya, memang betul Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE. Di awal pembelajaran itu sudah terlihat Pak KSE-nya, dari mulai Bapak mengajak anak-anak siswa berdoa, lalu kemudian Bapak juga mengajak anak-anak untuk melakukan teknik stop ya Pak ya. Meskipun memang pada prakteknya emang ada sebagian anak-anak yang melakukan teknik stop itu dengan tidak serius Pak ya, karena memang mungkin asing bagi mereka, itu hal yang pertama. Itu tapi tidak merubah artinya, tidak mengganggu jalannya proses pembelajaran Pak ya. Lalu saya juga kemarin melihat Bapak sudah sangat baik untuk mengajak anak-anak supaya bersemangat dengan melakukan ice breaking. Beberapa ice breaking yang Bapak lakukan, ice breaking yang simple tapi membuat anak-anak itu mereka bisa up lagi gitu ya semangatnya untuk belajar, dan itu sangat baik sekali Pak. Lalu memang masuk ke intinya pembelajaran berdiferensiasi, saya juga melihat Bapak melakukan beberapa pembelajaran berdiferensiasi baik produk maupun tadi proses ya Pak. Ya, untuk produknya juga memang ada siswa yang kinestetik Bapak langsung praktek. Lalu yang visual juga anak-anak yang saya lihat kemarin juga membuat beberapa gambar. Lalu yang untuk auditorinya juga anak-anak juga ada yang membuat pantun. Itu baik sekali Pak. Dan ya saya pikir pembelajaran yang Bapak lakukan itu sudah baik ya Pak ya, sudah bagus sekali. Lalu selanjutnya Pak, apalagi sih yang ingin Bapak kembangkan dari pembelajaran
yang nantinya akan Bapak lakukan pada materi-materi berikutnya? Kira-kira ada nggak sih yang ingin Bapak kembangkan lagi gitu ke depannya, dan itu apa? Ya, sebenarnya kalau yang mau dikembangkan masih banyak Ibu ya. Terutama pertama kan untuk membangun mindfulness itu ya. Mungkin kalau hanya dengan teknik stop terus mungkin anak juga bosan juga. Maka nanti ke depan kita juga mau ibaratnya mencari referensi lain agar anak itu lebih bersemangat, mencari ice breaking yang menarik gitu ya, yang tidak monoton sehingga anak tidak bosan aja dengan ice breaking itu aja gitu ya. Nah, kita cari lagi ice breaking yang lebih baik lagi. Kemudian dalam proses pembelajaran yang berdiferensiasi itu juga memang oke lah, kemarin untuk materi itu cocok dengan model seperti itu, tapi materi yang lain kan belum tentu gitu ya. Maka nanti kita juga harus menggali kembali kira-kira apa sih cara gitu ya diferensiasi yang cocok untuk materi-materi yang lain. Itu nanti ya perlu kita gali lagi lebih dalam gitu. Jadi masih banyak hal yang harus menjadi catatan sih sebenarnya ya. Masih banyak ya, nanti mungkin kita bisa lihat dari YouTube, bisa berbagi pengalaman baik dari teman-teman di MGMP, itu nanti kita coba untuk memperbaiki prosesnya. Terima kasih Pak Dwi. Beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Dwi, yang saya tanyakan ke Pak Dwi, semuanya sudah terjawab dengan baik. Untuk kegiatan pasca observasi ini hanya cukup sampai di sini, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Barangkali saya sebagai supervisor ada sedikit kesalahan atau sikap atau tingkah laku saya gitu yang kurang cocok buat Pak Dwi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa melakukan berdiferensiasi yang lainnya dengan baik ya. Iya. Terima kasih. Sama-sama.